Fenomena Citayam Fashion Week yang digelar di trotoar Dukuh Atas, kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, kian menjadi pusat perhatian. Ribuan orang dari berbagai penjuru Jakarta dan wilayah penyangga di sekitarnya memadati area ini untuk menampilkan gaya berpakaian mereka yang unik serta nyentrik. Fenomena ini kemudian menjadi dua sisi mata uang. Di satu sisi memunculkan kreativitas, namun di sisi lain menimbulkan kerumunan dan membuat jalan menjadi macet lantaran pengunjung Citayam Fashion Week ini begitu padat. Karena itu, Ahmad Riza Patria selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta mengimbau pelaksanaan Citayam Fashion Week tidak dilakukan setiap malam. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu kegiatan belajar para remaja yang mengikutinya. Tak hanya itu, kedepannya Pemprov DKI Jakarta akan mencarikan tempat khusus sebagai wadah Citayam Fashion Week agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Fashion yang baik ini ke depan, mari kita cari tempat yang lebih baik. Jangan di tengah jalan, sangat mengganggu ketertiban umum. Kita lihat tadi orang susah jalan, motor-motor yang diparkir mengganggu di atas trotoar sehingga mengganggu orang jalan. Jalur sepeda juga dipakai untuk motor-motor sehingga ini sangat mengganggu ya. Nanti kita akan carikan tempat yang baik. Umpamanya bisa saja di Monas di Plaza Senayan yang baik. Situ tempatnya luas. Adik-adik bisa mau fashion week di situ, bisa bersilaturahmi bisa. Atau ada usulan dari DPRD di tim juga boleh, nanti juga bisa. Atau mungkin di Senayan yang luas juga bisa. Atau nanti di depan Sarina itu, di pelataran Sarina yang sekarang sudah semakin keren juga boleh. Nanti kita tanya sama Pak Erik, boleh nggak di situ? Lantas bagaimana pemerintah akan bersikap agar kreativitas di Citayam Fashion Week ini tidak melanggar batas? Perlukah pemerintah belajar dari Harajuku Fashion Street agar kreativitas ini bisa dipoles menjadi potensi pariwisata? Tim TV One mengabarkan. Wait, oh my God, I'm such a catfish. Menarik loh ini mereka dengan kreativitas cara mereka berpakaian yang tetap catchy, kreatif. Bahkan kalau kita melihat di awal-awal itu harga outfit mereka itu mungkin gak sampai 100.000 ya. Mereka beli barang-barang dari thrifting, mereka pakai dan ternyata tampilannya luar biasa. Sampai akronim SCBD pun bergeser menjadi Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Tapi memang ada ekses yang terjadi mulai dari sampah di mana-mana, kerumunan para remaja yang sampai larut malam dan hal lainnya. Yang jadi pertanyaan, fenomena ini wajib dipertahankan karena memang mungkin banyak manfaatnya ataukah mungkin perlu dikoreksi sedikit demi sedikit. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir yang merupakan dosen mode dari IKJ, Mas Sony Muklison. Mas Sony, selamat malam, assalamualaikum. Ini outfitnya saja ini kayaknya baru apa ya, baru pulang dari sana, Citayam Fashion Week ya. Ini tenun mix dengan sarung ya, keren banget. Nggak kalah narsum saya sebelah pengamat kebijakan publik kita Mas Ahmad Nur Hidayat. Mas Hidayat, selamat malam. Selamat malam, Baca. Baru juga dari sana, Citayam Fashion Week. Baru juga. Ini modelnya ya pemirsa ya. Oke, mungkin sambil saya nanti juga akan melihat bagaimana pantauan langsung dari kawasan Sudirman, pemirsa. Apakah di sana masih ramai, mengingat ini sudah malam hari. Tapi mungkin saya ingin bertanya kepada narasumber saya sebagai pengamat mode dan bahkan kita juga sudah melihat ini awal-awalnya sampai sekarang mungkin ada pergeseran, tapi secara fashion dulu dikomentari. Memang menarik, kreatif gak sih cara mereka berpakaian? Itu tadi yang namanya thrifting tadi itu. Bagaimana mengemas sesuatu dengan budgeting yang benar-benar low budget. Baju second gitu. ya? It doesn't matter at all. Sebetulnya kita selama ini sudah termakan dengan baju bekas dengan segala macam. Kita kan limpahan itu dan betul. Tanpa kita sadari orang yang bermerek juga bekas juga ada kok. Benar. Ya kan? Jadi istilahnya adalah ini adalah momen yang paling bawah yang paling kecil
yang sebetulnya kalau dia diakses bisa menjadi besar. Gitu. Tapi Dan, bagus cara berpakaian mereka itu. bertolak dari apakah dia bagus atau tidak, semua orang akan belajar ya. Fashion itu learning. Jadi kalau misalnya Indonesia ini orangnya begini, kalau orang tidak mengerti berpakaian atau dia hanya sekedar butuh pakaian untuk keseharian, menganggap bahwa fashion itu bukan bagian dari dia. Jadi kalau menganggapnya hanya begini, itu fashion itu buat orang sana, kalau kita nggak jadi pakaian. Tapi pada saat momen di mana di rumah tangga gitu ya, terus kemudian pembantunya jauh lebih gaya, lebih in style daripada juragannya, baru panik kan gitu. Itu yang terjadi. Jadi fashion itu pada saat orang baru tahu, kalau misalnya kumpul sama temennya kamu nih, baru merasa bahwa dia tahu bahwa oh ini yang namanya fashion, baru dia belajar gitu. Kalau Mas Hidayat, sebenarnya ini yang selalu jadi pertanyaan karena memang netizen pun terbelah. Ada yang apresiasi dari fenomena ini, tapi ada juga yang mencibir. Tapi mungkin pertanyaan paling esensial dan mungkin mohon maaf ini memang sangat sensitif ketika masyarakat kelas bawah mengakses jalanan ibu kota yang jadi pusat dari ibu kota itu sendiri. Harusnya megah, tiba-tiba mereka mengakses. Tapi secara kebijakan publik, bolehkah mereka mengakses wilayah tersebut? Saya kira sangat boleh, karena ruang publik itu kan milik semua. Dan memang dalam teori kebijakan publik, kita ingat demokrasi di Yunani itu kan terjadi semakin matang ketika ruang publik, bahkan kamar mandi terbuka, itu menjadi conversation masyarakat. Dan disitulah kemudian Yunani terkenal menjadi negara demokrasi pertama. Karena ada pembicaraan di antar warga masyarakat, antar kelas. Dan saya kira sekarang juga kita menuju ke arah sana. Karena Gubernur DKI juga mendesain seluruh ruang publik yang ada di Jakarta ini mudah diakses oleh masyarakat dan siapapun diperbolehkan. Dan saya kira ini satu hal yang positif. Jadi salah ketika mungkin ada masyarakat sebagian mengatakan, kawasan Sudirman jadi kumuh nih, jadi ramai. Kita yang salah atau mungkin mereka tidak salah? Iya, sekarang ini kumuh atau tidak kan relatif ya. Jadi saya kira orang yang mengatakan jadi kumuh itu kesannya kok tidak setuju ya dengan kedatangan mereka. Padahal mereka adalah warga negara Indonesia juga. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah teman-teman yang berada di Citayam yang jauh di pinggiran di kota Jakarta itu harus datang ke Jakarta? Ini kan harus dilihat bahwa ini ada satu problem yang sangat mendasar dibandingkan hanya sekedar fashion. Apa itu problemnya? Yaitu kita ini defisit public space. Kita ini kekurangan ruang publik. Ruang publik yang seperti apa? Ada 4 Pak. Yang kenapa kemudian kawasan Citayam Fashion Week ini menjadi begitu heboh, karena mereka kawasan itu memenuhi 4 persyaratan. Pertama adalah nyaman. Yang kedua gratis. Yang ketiga Instagramable karena dia bisa packaging buat konten. Dan yang terakhir menurut saya adalah akses yang mudah dicapai. Nah, itulah terpenuhi syarat-syarat itu semua dan itulah menjadi daya tarik bagi teman-teman kita, anak-anak Citayam dan sekitarnya ini. Oke, mungkin sekarang saya ingin menghadirkan kepada Anda, ini saya punya informasi yang mungkin ini sangat menarik untuk kita bahas di malam hari ini dengan fenomena Citayam Fashion Week. Ini asal-usul Citayam Fashion Week ini sebenarnya dari mana sih? Bermula di rombongan remaja tanggung asal Citayam, Bojonggede, Bogor dan sekitarnya, bahkan juga Depok yang sering nongkrong di Duku Atas. Mereka membuat konten TikTok dan konten media sosial lainnya. Nah, mereka ini memang berpakaian cukup menarik dengan outfit yang mereka sangat sukai. Dan kawasan Jenderal Sudirman ini memang langsung dipenuhi oleh anak muda berusia belasan tahun dengan dandanan yang memang mencolok ya oleh pengguna media sosial. Tempat yang terkenal dengan sebutan SCBD Sudirman Citayam Bojonggede Depok. Jadi akronim SCBD pun bergeser. Istilah Citayam Fashion Week pun muncul saat banyak konten video TikTok yang mengabadikan momen anak muda nongkrong di area Sudirman dan menjadi tempat catwalk terbuka. Ya, julukan Citayam Fashion Week ini muncul karena para anak muda tersebut ingin show berlenggak-lenggok di depan banyak orang. Nah, ini menarik, mungkin dengan pengamat mode nanti akan saya tanya, sebenarnya wajar tidak fashion show
dilakukan di jalanan ya. Kalau misalnya mungkin fashion show berjalan itu ada trunk show, kalau ini di jalan raya, di tempat penyeberangan jalan yang mungkin bahaya juga ya. Sesaat lagi dijawab usai jeda berikut.